Self talk itu adalah inner voice, diri kita pada diri kita. Itu kita ucapin atau enggak? Beli ayam geprek sambalnya itu aja dan ngantri lama. Udah nggak zaman kali, makanya ke Warung Mabar. Karena bisa pesan via Gojek, Grab dan juga Shopee Food. Di Warung Mabar menyediakan berbagai sambal dan menu lainnya seperti rice ball, burger, sosis, dan lain sebagainya. Nggak percaya? Makanya datang ke Warung Mabar, Jalan Siula nomor 68 Penate Denpasar atau cek Instagramnya @warungmabar_. Warung Mabar, harga hemat, rasa nikmat. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Jumpa lagi Sobat Bi, ngobrol lagi sama Mbak Cecil di taman lagi. Taman rumah ya. Iya. Dan tentunya kali ini kita ngobrol, ini udah ada requestan masuk ya di Instagram kita. Kita bakalan ngobrolin tentang self talk. Iya. Ya, kita ngobrolin dan ini salah satu minuman untuk menemani kita yang sangat haus ini dari Warung Mabar. Juga nanti ada kita nanti tunjukin juga ya makanannya seperti apa, karena banyak banget. Jadi kalau mau tahu aja cek aja Instagramnya @warungmabar_, warowengmabar_, atau mau datang juga boleh. Jalan Siula nomor 68 Penate Denpasar. Itu buka jam 9 sampai jam 9 malam. Itu Senin sampai Sabtu. Tapi kalau mager banget bonekanya jatuh. Kalau mager banget bisa pakai Gojek, Grab ataupun Shopee Food ya. Oke Mbak, kita ngobrolin tentang self talk. Ini ada yang minta gitu ya, karena ternyata tadi sempat ngobrol juga ini banyak berpengaruh juga terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tapi self talk ini seperti apa Mbak? Iya, Sobat Bi, apa kabar? Jadi habis ulang tahun kita di taman terus nih. Semoga tahun depan kita bisa ulang tahun lagi ya. Iya, selalu. Itu adalah inner voice. Jadi suara kita yang ada di dalam kita. Kok suara sih? Sebenarnya bukan suara. Sebenarnya lebih pada begini, dialog diri kita pada diri kita. Itu kita ucapin atau enggak biasanya? Nah, bisa diucapin, bisa enggak. Tapi biasanya yang sehat sih enggak usah diucapin sih ya. Kecuali kalau sendirian enggak apa-apa. Terus kalau sama orang lain terus ngucapin gitu kan jadi aneh juga gitu. Ini orang kok ngomong sendiri gitu ya. Jadi kayak monolog lah ya, kayak dialog ini. Kayak sekarang ini aku diskusi ya dengan Putra dan Joni gitu ya. Nah, aku diskusi. Putra dan Joni ada 3 dong berarti di sini. Yang mana yang ya, benar? Artinya Joni Putra gitu. Nah, aku melakukan dialog yang namanya itu komunikasi interpersonal. Jadi antar aku dan dia. Tapi kalau aku melakukan intrapersonal communication, komunikasi yang di dalam diriku, kayaknya pernah dibahas juga gitu ya. Nah, aku berbicara dengan diriku sendiri. Nah, itu adalah dialogku terhadap diriku. Begitu. Jadi ada naratif atau ada pembicaraan, ada story kita dengan kita. Maksudnya aku dengan aku, bukan kita dengan kita gini. Jadi Sisil dengan Sisil, Joni Putra dengan Putra, Joni dengan Joni gitu ya. Nah itu, pengaruhnya tuh gede ke kita. Tapi itu self talk ini muncul secara tiba-tibakah dalam diri kita atau apa sih Mbak sebenarnya? Karena kan kalau saya pribadi tuh kadang ada aja di otak gitu. Iya, manusia itu kan berproses ya dalam dirinya ya. Yang behavior atau perilaku ya, behavior itu perilaku. Itu didasari apa? Didasari perasaan dan didasari oleh pikiran ya. Nah, kok bisa didasari perasaan dan pikiran? Nah, perilaku itu adalah sebuah keputusan. Jadi keputusan yang terlihat. Kalau misalnya kita punya niatan nih, sikap gitu, nilai gitu. Terus kita punya yang namanya perasaan gitu. Kita punya emosi itu ya kan. Terus kita punya pikiran gitu ya. Nah, ini kalau digabungkan kemudian menjadi keputusan, maka keputusan itu menjadi perilaku kita. Kelihatan, orang kelihatan, oh ini perilakunya kayak gini. Nah, self talk itu kenapa sih? Nah, self talk itu bisa di bawah sadar munculnya. Maksudnya
maksudnya itu didorong oleh bawah sadar, bisa didorong oleh kesadaran. Enaknya yang milih di mana? Yang di bawah sadar atau yang Kesadaran. Nah, kalau self talk itu kayaknya aku kena semut ya. Dibuka aja ya kali ya. Boleh. Ini summer tapi kayaknya udah tak cantolin gini aja deh. Nah, kayak gini nih. Kalau self talk itu di bawah sadar, itu banyak kan misalnya ya. Orang kira-kira semua orang tuh punya nggak pengalaman bawah sadar? Punya. Pengalaman bawah sadar berarti memori yang disimpan di bawah sadar. Biasanya yang disimpan di bawah sadar biasanya yang negatif atau positif yang lebih cepat disimpan. Negatif yang lebih cepat disimpan. Yang lebih cepat negatif gitu ya disimpan ya. Iya, jadi ketika misalnya self talk itu dikuasai oleh pikiran bawah sadar yang misalnya bawah sadarnya itu nggak nyaman ya, misalnya takut, marah, malu, dihina gitu ya, kecewa, frustasi. Nah, kira-kira self talknya munculnya kalau yang menguasai bawah sadar self talknya gimana? Yang negatif. Iya, berarti itu yang disebut negatif self talk. Negatif self talk. Oh. Iya. Tapi kalau misalnya ya, kemudian kita kan semua mengalami ya, nggak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami trauma. Tidak ada. Semuanya. Semua pernah ngalamin. Iya, karena proses perasaan ini membawa kita untuk memahami emosi. Jadi emosi kita tuh macam-macam ya. Emosi nggak selalu harus emosi yang positif, emosi negatif. Kenapa kok kita harus memiliki emosi negatif supaya kita menjadi positif? Kenapa kok orang menjadi positif? Karena dia pernah berproses mengalami yang tidak positif, begitu. Jadi enakan gimana? Positif. Berarti yang sadar ya. Iya. Self talk yang sadar nih, yang disadarkan kesadaran gitu ya. Tapi apa ya namanya? Ada fungsi nggak sih Mbak sebenarnya self talk ini? Karena kan ada yang negatif, ada yang positif. Ini ada fungsinya nggak sih? Oh gitu? Jelas dong ya. Kalau fungsi positif itu pasti motivated ya, gitu ya, motivated kita. Jadi self talk ini dipengaruhi juga oleh yang namanya self image. Okay. Nah gini, self image itu apa sih? Nah kalau kita bercermin tuh ya, kita lihat diri kita, kayak hidungku gini ya, hidung jambu gitu ya. Aku bilang hidungku hidung jambu, tapi nggak apa-apa lah matching. Kalau misalnya aku pakai hidungku, misalnya aku operasi hidung wayang gitu, hidung Korea misalnya, aku jadi bukan aku gitu. Jadi aku nggak apa-apa, hidungku hidung jambu tapi aku tetap baik kok gitu. Nah itu cara manusia untuk melihat bahwa self image-nya itu positif. Nah kalau self image-nya itu negatif maka jadi negatif self talk itu. Oh misalnya yang hidung tadi nih misalnya. Iya. Kok hidungku misalnya jelek enggak jelek hidungmu misalnya, gitu. Misalnya. Padahal enggak jelek, tapi kenapa kok hidungku jelek ya? Karena dia mempersepsi hidungnya jelek. Maka dia kemudian membangun yang namanya self image jelek. Sehingga self talk-nya kemana kira-kira? Negatif. Iya. Berarti itu bakalan ngaruh ke kehidupannya dia. Nah, itulah yang dinamakan fungsi daripada self image dan self talk ini penting untuk bagaimana memotivasi, membuat kita kreatif, bagaimana kita bisa berpotensi lebih adalah self talk yang positif. Iya, jadi kayak gini. Tadi kan ditanya, fungsinya apa? Bisa nggak itu disfungsi atau tidak berfungsi dengan benar? Disfungsi artinya bukan tidak berfungsi ya, artinya fungsinya itu ada hambatan ya. Kalau disfungsi itu ada hambatan. Fungsi gini, misalnya. Ada nggak orang ya yang mengalami depresi, ya kan? Biasanya kata-katanya dia motivated atau demotivasi atau tidak bermotivasi biasanya. Tidak bermotivasi karena apa? Yang terjadi pada dia itu adalah dia mengeluhkan, dia membiarkan bahwa beban-beban di masa lalu yang hurtful, yang sangat painful, yang sangat memalukan, sampai lompat ya gitu. Air hujanku sampai lompat saking semangatnya. Itu kalau disimpan painfulnya itu, disimpan sedihnya, disimpan marahnya, itu maka dia kemudian jadi overreaktif gitu ya, overreaktif, bisa muncul depresi, bisa muncul stres, bisa muncul
anxiety atau kecemasan. Nah, kecemasan itu sendiri nanti membuat self image kita jadi negatif karena mengingat-ingat itu kayak pernah kan kita ngobrol kayak gendong ransel yang ini. 100 kilo beban-beban masa lalu yang keluarnya itu dari masa lalu. Kesadaran yang tidak disadari, dari di bawah sadar. Tapi kan kalau ngomongin nih Mbak tentang self talk ini kan ada yang negatif, ada yang positif. Nah ternyata dipengaruhi oleh masa lalunya mereka, trauma yang dialami seperti itu. Tapi kan tidak semua masa lalu itu bakalan baik. Dan mungkin ada juga yang tadi katanya mungkin dibully. Nah kita kan nggak bisa memilih dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa memilih proses nih, ya. Kita jangan, aku nggak mau dibully kan aku nggak mau lahir dari orang tua yang melarat. Aku nggak mau lahir dari anak adopsi. Aku nggak mau lahir dari keluarga yang nggak terdidik gitu. Nggak bisa dipilih kan. Terus gimana dong itu? Nah disinilah kita kan beranjak menjadi dewasa. Ya, kita beranjak. Memang tidak mudah proses ini, tetapi maka carilah lingkungan yang mudah membangun kita, bukan lingkungan yang negatif. Orang-orang yang positif itu biasanya self talk-nya itu positif. Nah, dengan seperti itu kita nanya dong sama dia, kok bisa ya lu negatif? Kok bisa lu positif padahal lu dulu pengalamannya pahit gitu ya. Pahit banget gitu. Mbak Sisil dulu pernah nggak punya pengalaman pahit? Nggak cuma pahit ya, negatif sampai di bawah standar pengalaman. Tapi setiap orang itu berhak untuk menulis kembali bagaimana skenarionya, melihat oh ini proses, ini nggak mungkin dong orang menjadi periang kalau dia tidak belajar untuk menjadi sedih gitu ya. Nggak mungkin dong orang menjadi penyabar kalau dia nggak pernah belajar rasa marah. Nah inilah. Jadi sebenarnya kesadaran kita ketika kita menyadari bahwa oh ini beban ya gitu. Ada yang sudah memberitahukan kayak obrolan kita, dialog kita gitu ya pagi ini. Kalau udah tahu kalau itu membebani kita, kenapa harus dibawa-bawa terus gitu loh. Nah itu kan susah ya kembali ke posisi di mana saya harus memilih memutuskan bahwa perilaku saya, pikiran saya, perasaan saya, emosi saya itu yang positif. Susah. Nah makanya kita harus self talk kita ke diri kita yang positif, dipilih yang positif. Mengimage-kan diri dengan nilai-nilai yang positif pada diri kita. Berarti apa yang kita alami masa lalu kita tidak bisa pilih, tapi kita bisa memilih dengan siapa kita bakalan bergaul seperti itu. Berarti betul, kalau kita dewasa kan kita bisa memilih lebih banyak, pergaulannya lebih banyak. Berarti aku pernah ya ada dua konsep gitu bilang bahwa kita nggak boleh memilih dalam berteman. Berarti dengan saya mendengar pernyataan Mbak Sisil, saya berubah pikiran berarti memilih teman itu perlu berarti dong. Iya, jadi gini, kita bukan menolak teman-teman negatif, bukan ya, gitu. Tapi teman itu artinya orang yang dekat dengan kita. Orang teman kalau di sini itu teman saya ya, memang itu teman gitu ya. Tapi teman dekat, sahabat-sahabat kita, lingkaran-lingkaran kecil kita, circle kita yang kita bisa terbuka, bisa marah, bisa sedih, bisa mengungkapkan diri kita. Ini memang harus dipilih orang-orang yang positif. Tapi semesta ini begini, nggak usah milih pun semesta memilihkan. Maka ketika kita misalnya positif, itu kita itu akan ketemu itu jaringan-jaringan semua orang yang hanya positif pikirannya. Akan saling tarik-menarik antara positif dan positif ini gitu ya. Itulah kesempatan kita. Betul, itu kesempatannya itu mengembangkan diri. Kayak misalnya gini, Putra, you build up ini ya, kayak misalnya Bitok ya. Bitok ini positif tujuannya gitu. Nah teman-teman yang mendukung, kemudian warung yang mendukung, kafe yang mendukung, siapa mendukung, mereka juga bagian yang positif. Itu sebabnya positif itu akan datang pada kita sendiri. Oke, baik, ini yang terakhir nih sebelum kita akhiri obrolan tentang self talk ini, yaitu bagaimana dengan kita yang sudah terlalu sering negatif self talk, karena ini kan berpengaruh nih Mbak. Gimana sih caranya untuk mengurangi setidaknya gitu ya, sedikit demi sedikit akhirnya kita tidak lagi negatif self talk ini. Iya, pikiran bisa dilihat nggak sih? Enggak. Pikiran nggak bisa dilihat, perasaan bisa dilihat nggak sih? Enggak. Tapi yang bisa dilihat kan perilaku ya. Nah kalau kita sudah menyadari perilaku itu mendapat respon yang nggak nyaman misalnya, kita bisa meluangkan me time gitu ya. Terus ambil buku dong, ya kayak buku saya nih, ya kan.
ku catat semua yang nggak enak, perasaanku hari ini apa. Jurnal gitu ya? Iya, gitu ya. Terus ini perasaan ya, perasaan ditulis. Ini emosi ya, emosi itu lain ya sama perasaan. Kadang-kadang emosi itu gini, perasaan sedih, tapi kadang-kadang emosi itu tiba-tiba kita menjadi emosional, irritable misalnya. Nah itu bagian dari misalnya ketersinggungan. Nah itu ketersinggungan tuh adalah pensifatan, perasaan di situ ya. Hampir, jadi perasaan itu macam-macam bentuknya. Nah terus pikiran tuh kayak apa? Pikiran tuh kayak monyet yang datang, kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu, kadang-kadang monyetnya lucu, kadang-kadang monyetnya pakai kacamata hitam, kadang-kadang monyetnya, kadang-kadang monyetnya nggak mau tahu, kadang-kadang monyetnya ego. Ya itu kita gitu ya. Tulis aja. Oh kalau ego itu kayak gini aku, kalau lagi nggak mau tahu, kalau lagi aku baik. Terus cari pensifatanku yang sesungguhnya yang aku inginkan yang mana. Aku ingin yang seperti ini. Oh iya, jadi fokus pada tujuan yang, nah itu namanya sebuah skenario baru untuk menuliskan. Kita fokus, jadi setiap kali kemudian kita berkaca, membuat sebuah self image. Iya, aku ini orang yang penyayang. Iya, aku ini orang yang dari keterpurukan menjadi yang luar biasa develop dan sebagainya. Boleh diucapkan. Kalau sendiri ucapkan, kalau sama orang lain nanti dikira agak-agak ya. Oke, nah udah kita ngobrol tentang self talk ini, tapi mungkin ada yang mau masih tanya karena sebenarnya kalau ngomongin self talk ini bakalan jadi panjang banget karena ngerembetnya kemana-mana. Kalau mau tanya-tanya atau mau ngobrol langsung sama kita di sini boleh juga ya Mbak ya. Kita ngobrol-ngobrol curhat boleh. Rumah terbuka ya. Betul, langsung aja DM Instagram @bitalkpodcast. Ini rumah Bitok ya ini ya. Diambil alih sama Bitok ya. Oke, kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya topik yang berbeda juga. Sekali lagi buat kamu yang ingin makan gitu kan sambil nongkrong juga boleh ke Warung Mabar atau follow Instagramnya @warungmabar_. Tulisannya Waroweng Mabar_. Itu buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu di Jalan Siulan nomor 68 Penatih. Atau bisa juga pesan via Grab, Gojek atau Shopee Food. Kita jumpa di segmen selanjutnya. Bye.